Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatun Nazila, NIM 2020 161169, Prodi Ekonomi Syariah. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sedikit pandangan Islam tentang filsafat. Pandangan Islam mengenai filsafat. Filsafat merupakan salah satu dari sekian banyak sistem-sistem Islam yang mempunyai pengaruh terhadap pola pikir dan tingkah laku umat Islam. Kata falsafah atau filsafat dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab dan bahasa Yunani. Dalam bahasa ini, kata ini merupakan kata menjemuk dan berasal dari kata filia atau persahabatan dan cinta, dan sophia kebijaksanaan, sehingga arti harafiahnya adalah seorang pencinta kebijaksanaan. Kata filosofi yang dipungut dari bahasa Belanda juga dikenal di Indonesia. Bentuk terakhir ini lebih mirip dengan aslinya. Dalam bahasa Indonesia, seorang yang mendalami bidang falsafah disebut filsuf. Ahmad Fuad Al-Ahwawi menyatakan dalam kitabnya bahwa filsafat itu adalah sesuatu yang terletak di antara ilmu pengetahuan dan agama, karena di satu sisi ia mengandung permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diketahui dan dipahami sebelum orang beroleh keyakinan, dan ia menyerupai ilmu pengetahuan di sisi lain karena ia merupakan hasil akal pikir manusia. Selanjutnya, dalam hubungan antara akal atau filsafat dan syariat agama, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa hubungan antara akal dan syariat adalah hubungan pengetahuan. Bisa jadi akal mengetahui syariat dan bisa jadi tidak, bukan untuk menetapkan adanya syariat atau tidak adanya. Bahkan Ibnu Taimiyah pernah menyatakan bahwa filsafat itu haram dengan alasan jika seseorang filsuf yang tidak kuat akidahnya dapat menyesatkan. Dari uraian singkat di atas dapat dipahami bahwa sahnya filsafat dibutuhkan untuk memahami isi kandungan Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam, dan pada dasarnya keduanya akan mengantarkan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hanya saja, kalau agama menuntut manusia melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah secara langsung, maka filsafat adalah usaha progresif manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Filsafat agama adalah filsafat yang membuat agama menjadi objek pemikirannya. Berbeda dengan ilmu-ilmu deskriptif, filsafat agama mendekati agama secara menyeluruh. Filsafat agama mengembangkan logika, teori pengetahuan, dan metafisika agama. Filsafat agama dapat dijalankan oleh orang-orang beragama sendiri yang ingin memahami dengan lebih mendalam arti, makna, dan segi-segi hakiki agama-agama. Masalah-masalah yang dipertanyakan antara lain hubungan antara Allah, dunia, dan manusia, antara akal budi dan wahyu, pengetahuan dan iman, baik dan jahat, a priori religius, lambang-lambang, paham-paham seperti mitos dan lambang, dan akhirnya cara-cara untuk membuktikan kerasionalan iman kepada Allah serta masalahnya. Ada juga filsafat agama yang reduktif, mau mengembalikan agama kepada salah satu kebutuhan manusia dengan menghilangkan unsur transendensi. Kritis, mau menunjukkan agama sebagai bentuk penyelewengan dan kemunduran. Dan anti agama, mau menunjukkan bahwa agama adalah tipuan belaka. Filsafat Islam merupakan filsafat yang seluruh cendekianya adalah Muslim. Ada sejumlah perbedaan besar antara filsafat Islam dengan filsafat lain. Pertama, meski semula filsuf Muslim klasik menggali kembali karya filsafat Yunani, terutama Aristoteles dan Plotinus, namun kemudian menyesuaikannya dengan ajaran Islam. Kedua, Islam adalah agama tauhid. Maka bila ada filsafat lain masih mencari Tuhan, dan filsafat Islam justru Tuhan sudah ditemukan. Para ulama yang menganggap filsafat sebagai ilmu sesat adalah para ulama Arab Saudi dan seluruh ulama di dunia ini yang beraliran Salafi atau Wahabi, Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Dalam berbagai buku dan majalah dikatakan bahwa filsafat adalah ilmu sesat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Namun harus diingat bahwa definisi ilmu filsafat yang dianggap sesat adalah ilmu filsafat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Imam Al-Ghazali telah menulis buku yang mengkritik filsafat dan menyatakan kafirnya berbagai ajaran filsafat. Namun kemudian Ibnu Rusyd, pengarang kitab Bidayatul Mujtahid, menulis buku yang membantah buku Imam Ghazali tersebut. Dikabarkan bahwa Ibnu Rusyd membela filsafat. Mungkin filsafat yang dibela Ibnu Rusyd adalah filsafat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, bisa dibilang bahwa ilmu filsafat itu terdiri dari dua bagian. Bagian pertama yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan bagian kedua yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dan patut diingat bahwa dalam beragama kita tidak memerlukan filsafat, karena Nabi dan sahabatnya juga tidak mengajarkan ilmu filsafat. Abu Hamid Al-Ghazali berkata di awal kitabnya Al-Ihya, "Jika kamu bertanya, mengapa dalam pembagian ilmu tidak disebutkan ilmu kalam dan filsafat, dan mohon dijelaskan apa kedua itu tercela dan terpuji, maka ketahuilah hasil yang dimiliki ilmu kalam dalam pembatasan dalil-dalil yang bermanfaat dan hadis al-akbar dan semua yang keluar dirinya ada kalanya perdebatan yang tercela, dan ini termasuk kebidahan dan ada kalanya kekacauan, karena kontraksi kelompok-kelompok dan berpanjang lebar menukil pendapat-pendapat yang kebanyakan adalah perkataan sia-sia. Dan ingat yang dicela oleh tabiat manusia dan ditolak oleh pendengaran dan sebagainya, pembahasan yang sama sekali tidak berhubungan dengan agama dan tidak ada sedikit pun terjadi di zaman pertama. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon dan maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.